Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengantar atau overview gambaran dari perencanaan program gizi. Ini salah satu topik yang cukup menarik, khususnya bagi teman-teman sarjana gizi, karena salah satu fungsi dan tugas kita atau yang paling utama adalah kegiatan promotif dan preventif, dan di mana promotif dan preventif ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan di masyarakat. Oleh karena itu, dalam membuat sebuah kegiatan di masyarakat, tentu saja kita perlu merencanakan sebuah program-program. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana pengantar mengenai perencanaan program gizi. Baik, langsung saja. Ya, pada hari ini ada 5 atau beberapa hal ya, 4 hal yang perlu kita bahas, yang akan kita bahas. Yang pertama, apa sih konsep dari perencanaan program gizi itu sendiri, atau di sini kita menggunakan tools OPP, Objective Oriented Program Planning. Kemudian kita juga akan membahas mengenai bagaimana analisa situasi, analisa partisipatif, dan juga analisa penyebab masalah, dan tentu saja analisa tujuan, analisa alternatif, dan yang terakhir bagaimana project planning matrix itu sendiri. Baik, langsung saja untuk yang pertama, konsep dari OOPP. OOPP merupakan singkatan dari Objective Oriented Project Planning, ya. Jadi metode ini merupakan metode yang terdiri dari prosedur dan juga instrumen yang digunakan untuk melakukan fungsi perencanaan dalam menyusun suatu proyek secara bertahap ataupun secara berkelanjutan, secara siklus. Nah, OOPP ini sebenarnya paling sering digunakan dalam kegiatan perencanaan. Berkaitan dengan gizi, sebenarnya kita mengenal istilah NCP, Nutrition Care Process. Namun dalam kegiatan di masyarakat, kita tidak bisa menerapkan Nutrition Care Process NCP ini secara menyeluruh karena ada beberapa hal yang tidak terkait. Nah, untuk menyempurnakan NCP ini, kita bisa mengcombine dengan konsep OOPP ini, Objective Oriented Project Planning. Nah, apa yang terdapat dalam OOPP ini secara umum ada 5 hal yang perlu dilakukan dalam OOPP ini. Yang pertama, analisis situasi atau situation analysis, kemudian analisis penyebab masalah atau problem analysis, kemudian analisis tujuan atau objective analysis, dan berikutnya ada analisis alternatif atau alternative analysis. Dan yang terakhir, sebagai outcome akan ada matriks rencana program atau program planning matrix, biasa disingkat PPM. Nah, kelima hal ini sebenarnya dalam konsep OPP itu terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap analisis dan tahap kedua adalah tahap penyusunan matriks. Jadi mulai dari analisis situasi sampai dengan analisis alternatif itu merupakan tahap pertama, tahap analisis. Dan berikutnya setelah tahap analisis selesai, kita akan masuk ke tahap perencanaan matriks atau membuat sebuah matriks perencanaan. Itu pengantar dari OOPP. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa googling seperti apa. Namun untuk men-trigger seperti ini. Baik, berikutnya kita akan masuk satu persatu membahas perbagian mengenai konsep atau tahapan dari OOPP ini. Yang pertama adalah analisis situasi. Nah, analisis situasi ini ada beberapa hal yang dilakukan. Ya, yang pertama pengumpulan data, identifikasi stakeholder dengan beberapa tahapan, ada 3 tahapan, persiapan, pelaksanaan, serta analisis data. Dalam tahap persiapan, di sini kita sudah menyusun tujuan kita apa, kemudian kerangka konsepnya seperti apa, matriks untuk variabel dan indikatornya seperti apa, termasuk dengan metodologi, instrumen yang digunakan, sampling dan lain, serta bagaimana pengembangan database-nya. Dan berikutnya untuk tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah pengumpulan data.
Ya, seperti yang kita ketahui, mungkin semua sudah paham mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data pertama kita survei lokasi, lihat kriteria, karakteristik, dan seterusnya. Ada dua pengumpulan data yang bisa digunakan, data primer dan juga data sekunder. Dan yang tahap ketiga adalah tahap analisis data, di mana dilakukan entry data, kemudian dilakukan cleaning dan analisis, serta membuat tabel sintesa. Nah, dari tabel sintesa nantilah kita bisa membuat sebuah nanti berlanjut ke analisis berikutnya. Perlu diketahui bahwa analisis situasi ini tidak sama dengan baseline survei. Analisis situasi ini bukan merupakan bagian dari intervensi atau bagian dari kegiatan, tapi merupakan tahap dari perencanaan. Seperti yang biasa kita ketahui bahwa ada intervensi. Nah, sebelum intervensi itu ada baseline survei yang nantinya akan dibandingkan dengan end-line. Jadi ada tidak sama dengan analisa situasi. Kemudian analisa situasi diperlukan karena yang pertama, semua program yang akan kita lakukan itu tentu saja berbasis evidence atau memerlukan verifikasi data. Jadi apa yang kita lakukan di awal ini adalah bagian dari scientific, bagian dari kegiatan yang akan kita lakukan berikutnya itu benar-benar berbasis data. Jadi kita bukan sembarangan membuat sebuah program, tapi ada dasar dari pembuatan program tersebut. Nah, tentu saja tadi dalam pelaksanaannya ada pengumpulan data primer dan juga data sekunder. Bagaimana cara pengumpulan data primer? Itu bisa melalui survei ataupun juga melalui wawancara dan juga melakukan observasi. Tentu saja yang diamati adalah atau yang dikumpulkan datanya adalah data-data yang berkaitan dengan gizi, karena kita membahas gizi. Nah, penting untuk diketahui dalam pengumpulan data, dalam mengembangkan sebuah instrumen, itu prinsip dan hal-hal yang penting saat menyusun instrumen pengambilan data itu sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kuncinya ada di sini. Jika kita tidak mengumpulkan data dengan baik, instrumennya tidak baik, maka itu tidak akan berjalan dengan baik juga. Contoh sederhana saja ya, saat kita melakukan instrumen atau menyusun sebuah instrumen. Dalam penyusunan kuesioner untuk survei ya biasanya kita tidak mempertimbangkan poin-poin yang saya maksud adalah setiap jawaban dalam survei tersebut. Nah, dalam sebuah survei yang baik adalah menggunakan pilihan jawaban disertai dengan angka, misalnya jenis kelamin, kita tambahkan angka 1 laki-laki, 2 perempuan, ya, ataupun pekerjaan 1 SD, 2 apa dan seterusnya. Pekerjaan 1 bekerja, 2 tidak bekerja, 0 tidak bekerja misalnya ya. Biasa kita menggunakan angka. Angka-angka ini memudahkan kita untuk nanti melakukan analisis. Jadi selain itu instrumen juga atau kuesioner yang disusun itu perlu memperhatikan sasaran seperti apa ya. Sebaiknya sasaran yang tingkat pendidikannya rendah itu didampingi untuk diisi. Misalnya tingkat SD ke bawah ya, SD atau tidak sekolah. Sedangkan tingkat pendidikan tinggi mungkin tidak perlu didampingi. Namun ya sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner atau survei itu mudah dipahami, singkat, ringkas, dan tidak berbelit, sehingga jawabannya bisa langsung ditemukan. Oke, itu untuk analisa situasi. Nah, dalam analisa situasi ini outputnya nanti adalah sebuah tabel sintesa. Jadi tabel sintesa ini nanti kita sudah menemukan bagaimana situasi-situasi yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, berikutnya ada analisa partisipasi. Ini masih merupakan bagian analisa situasi sebenarnya ya dalam tahap OPP. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dalam analisa situasi ini ada analisis situasi dan juga siapa saja pihak yang terlibat, identifikasi pihak-pihaknya. Jadi dalam analisa partisipasi tentu saja kita ingin mengidentifikasi siapa saja pihak yang terkait ya. Selain itu kita ingin menganalisis karakteristiknya, mengetahui motifnya, mengetahui potensinya, dan tentu saja apa implikasi dari pihak tersebut. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ada tabel ya, ada 6 komponen ya, tadi pihaknya siapa, karakteristiknya bagaimana, kemudian motifnya apa, potensinya apa, implikasinya apa gitu. Jadi di sini
sebagai contoh saja, kita ingin melihat bagaimana peran kita ingin ingin menyelesaikan masalah pemberian ASI eksklusif pada atau ingin membuat berat lahir bayi tidak rendah, artinya normal. Ya, tentu saja kita identifikasi semua pihak yang terlibat. Yang pertama tentu saja yang paling berkaitan dengan berat lahir adalah ibu hamil tersebut. Kemudian yang dekat dengan ibu hamil siapa? Ada suaminya, ada keluarga, orang tua, mertua, ya kan? Kemudian yang di circle berikutnya ada lingkungan. Lingkungan bisa terdiri dari tokoh masyarakat, kemudian ada bidan di desa atau ada ahli gizi di puskesmas dan seterusnya. Jadi itu semua pihak-pihak. Nah, dalam melakukan analisis partisipasi, teknik yang digunakan itu mirip dengan focus group discussion atau FGD. Jadi seperti yang kita ketahui dalam FGD itu ada langkah-langkahnya juga, mulai dari perkenalan, menyampaikan tujuan, kemudian menggunakan meta plan card untuk menjelaskan, untuk mengetahui apa keinginan dari masing-masing pihak tersebut, dan terakhir ada diskusi, dan nanti yang memimpin FGD yang sebagai pembuat program itu akan menyimpulkan hasilnya. Nah, tadi sudah saya sebutkan analisis partisipasi mirip dengan FGD, dan tentu saja ini tidak dilakukan sekali saja, bisa dilakukan berkali-kali, ya, tapi pada saat dilakukan sehomogen mungkin gitu. Jadi tidak heterogen, artinya memiliki karakteristik yang sama. Misal yang pertama kita FGD orang-orang terdekat, ada orang tua, ada suami. Kemudian FGD lingkungan, ada tokoh masyarakat, ya, bidan desa, atau FGD yang berkaitan dengan pihak eksternal yang mendukung atau yang mensupport, ada petugas kesehatan, ada kecamatan ataupun kepala desa ataupun perangkat-perangkat terkaitnya. Nah, di sini tadi ada dijelaskan bahwa kita menggunakan meta plan card. Nah, meta plan card ini berguna untuk identifikasi hal-hal yang kita inginkan. Ya, biasanya kalau kita menggunakan meta plan card, kita menuliskan apa atau siapa yang bisa terlibat, kemudian apa perannya, kemudian apa karakteristiknya, apa motivasinya. Semua dituliskan di meta plan card, dan nantinya kita akan rangkum, ya, dan jelas sebuah tabel untuk analisa partisipasi. Berikutnya, setelah kita melakukan analisa situasi, kita melakukan analisa partisipasi, sampailah kita pada analisa penyebab masalah atau problem analysis. Di sini kita melakukan identifikasi penyebab masalah. Biasa kita menggunakan pohon masalah, ya. Jadi ada banyak macam untuk menganalisa masalah. Namun di OOPP ini kita dianjurkan untuk menggunakan pohon masalah. Nah, pohon masalah ini tentu saja kita buat dengan beberapa kaidah-kaidah. Jadi di sini di analisa masalah, pohon masalah, dalam membuat pohon masalah, yang pertama perlu menuliskan masalah itu dalam satu kartu. Misalnya kita menggunakan meta plan card tadi, ya, kita menggunakan satu masalah satu kartu, tidak menyebutkan dua masalah dalam satu kartu. Kenapa? Karena kita menyebutkan dua masalah, nantinya pada saat kita membuat pohonnya itu agak kebingungan gitu. Jadi perlu satu masalah satu kartu. Kemudian ini umum, lumrah, tulisan jelas dan bisa terbaca, dan gunakan kalimat negatif yang baik, ya. Negatif maksudnya kalimat yang bisa terukur gitu. Nah, ada kalimat negatif yang misalnya balita stunting. Nah, itu kan kalimat negatif namun tidak bisa terukur. Artinya kita perlu merevisi sedikit. Tingginya prevalensi balita stunting. Nah, itu bisa terukur. Tingginya prevalensi gen, nantinya ada angka. Kemudian data atau masalah yang dituliskan harus spesifik, tadi kurang lebih sama, dan masalah tersebut bisa dipecahkan. Jadi dalam melakukan analisa masalah, ketahui masalah-masalah yang ada dan bisa kita pecahkan. Misal kita berada di program gizi, ya, tentu saja kita ingin memecahkan masalah yang berkaitan dengan gizi, yang berkaitan dengan misalnya tingginya prevalensi stunting. Ya, apa saja nanti masalah-masalah yang terkait itu, misal ada karena tidak adanya posyandu, kemudian jarak antara rumah dan pelayanan kesehatan ini. Tapi masalah itu adalah masalah yang sulit kita pecahkan. Kenapa? Karena kita sebagai orang gizi tidak bisa membangun
posyandu di daerah tersebut. Jadi ya walaupun kita masukkan ke dalam analisa masalah itu tidak akan dipakai, itu tidak akan diterima. Jadi usahakan masalah yang masuk ke dalam analisa masalah ini adalah masalah yang bisa dipecahkan. Nah, penting untuk diketahui di dalam analisa masalah, satu masalah dituliskan dalam satu kartu, kemudian hargai setiap pendapat karena tidak ada pendapat yang salah, siapapun itu, kemudian menggunakan softboard, menggunakan identifikasi hubungan sebab akibat, ya. Jika sudah ada terbentuk hubungan sebab akibat, maka diskusi bisa diakhiri. Jadi dalam menyusun analisa masalah ini menggunakan problem tree, ya. Problem tree biasanya kita menggunakan kalimat negatif dan menggunakan meta trend card. Ya, jadi nantinya akan kelihatan nih masalahnya seperti apa. Teman-teman bisa bayangkan, jadi ibaratnya pohon, ya ada akarnya, kemudian ada daun-daunnya. Gitu. Daun-daunnya itu bisa menjadi sebuah masalah dan nanti semakin ke bawah adalah semakin mengerucut, itu adalah semakin kita kelihatan apa akar masalah. Selanjutnya, setelah kita menemukan masalah yang terjadi, maka kita sudah bisa menentukan tujuan, analisis tujuan. Ya, analisis tujuan ini perlu karena kita perlu mengukur keberhasilan sebuah program. Nah, tadi sudah ada masalah, artinya masalah tujuan adalah berkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Nah, dalam tujuan ini ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, goal atau impact itu merupakan tujuan jangka panjang, pencapaiannya tingkat nasional atau sektor. Kemudian ada outcome, tujuan jangka menengah, ini biasanya berkaitan dengan manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran, dan juga ada output, tujuan yang langsung bisa dilihat gitu, project, produk atau service. Jadi apa luaran dari project tersebut. Nah, yang paling penting kalau kita menyusun analisis tujuan, kita menggunakan objective tree. Nah, objective tree ini sebenarnya sangat mudah dibuat karena kita sudah punya problem tree. Nah, dari problem tree itu yang makna kalimatnya negatif, kita positifkan menjadi sebuah objective tree. Jadi ya, membuat objective tree itu merubah kalimat negatif, ya, dari problem tree menjadi kalimat positif, kemudian konversi dan identifikasi faktor-faktor yang mengarah ke tujuan yang sama. Dalam objective tree ini adalah yang paling atas adalah itu goal. Goal artinya jangka panjang, ya. Kemudian lapisan kedua adalah alternatif strategi atau alternatif project purpose. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan analisis alternatif. Jadi sangat mudah untuk mengetahui analisis alternatif. Lihat saja pada objective tree di lapisan kedua, itulah merupakan analisis alternatif. Selanjutnya analisis alternatif yaitu digunakan untuk mencari alternatif, tapi bukan sebagai aktivitas, tapi tujuan alternatif yang ingin dicapai. Karena belum tentu tujuan utama kita atau tujuan yang tadi kita sudah dapat goals-nya itu bisa dicapai gitu ya. Jadi kita perlu analisis alternatif. Nah, dalam membuat analisis alternatif biasanya kita menggunakan panduan membuat goal dan juga bagaimana alternatif-alternatif yang dipilih gitu. Misal tujuan yang pertama itu, misal kita punya goal adalah meningkatkan asupan zat gizi mikro, ya, karena ada masalah di asupan gizi mikro. Jadi alternatifnya meningkatkan praktek pemilihan makanan yang bervariasi dan juga meningkatkan ketepatan praktek pemberian makanan balita gitu. Jadi ada 2 alternatif. Nah, nanti kita pilih alternatif apa yang bisa paling mendekati goals ini. Ya, caranya ya menentukan goal, menentukan alternatifnya, menentukan kriterianya apa. Kriteria berkaitan dengan bagaimana sumber daya, kebijakan, kemudian social risk-nya, dan juga sustainable keberlanjutan, itu yang biasanya digunakan. Dan yang terakhir membuat scoring. Biasanya kita skor 1 sampai 5, 1 itu paling misalnya paling disetujui, paling baik, 1 itu paling tidak baik atau paling tidak disetujui, dan 5 itu paling baik atau paling disetujui. Dan setelah melakukan alternatif, masuklah kita ke tahapan yang kedua. Tadi kan sudah tahap pertama untuk analisis, yaitu bagaimana menyusun PPM, Project Planning Matrix. Jadi
Dalam PPM ini ringkasnya, PPM adalah tabel yang berisi dari 4 kolom dan juga 4 baris. 4 kolom itu terdiri dari tujuan, kemudian indikator, sumber bukti, dan juga asumsi. Sedangkan 4 barisnya itu biasanya berkaitan dengan goals-nya, tujuannya. Ada goals, ada tujuan lainnya yang ingin dicapai gitu. Jadi dalam merancang ini hal-hal yang perlu didiskusikan tentu saja tadi semua analisis partisipasi, kemudian masalah, tujuan, alternatif, dan asumsi. Dan berkaitan dengan asumsi itu kan pendapat atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi dalam asumsi ini ada 3 kriteria sebenarnya, asumsi yang sudah pasti terjadi, asumsi yang mungkin terjadi, dan asumsi yang tidak pasti terjadi. Nah, apa asumsi yang kita masukkan di sini adalah asumsi yang mungkin terjadi. Asumsi yang sudah pasti terjadi itu tidak perlu dijadikan asumsi, ataupun asumsi yang tidak pasti terjadi tidak perlu dijadikan asumsi. Jadi output dari OOP ini bisa disimpulkan bahwa membuat PPM. Jadi pada saat kita melakukan perencanaan, yang paling penting adalah PPM-nya ini, ya. Ini yang harus ditonjolkan, ini yang harus dimunculkan saat membuktikan perencanaan kita. Dengan adanya PPM ini, maka kita bisa bekerja dengan baik, gitu. Oke, saya rasa itu penjelasan dari OOPP yang bisa kita simak, penjelasan singkat ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat dan sukses. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.